kita lihat bahwa menantikan Tuhan itu ada 3. Saya tinggal baca. Dunia, caka, dan kafah. Ya. Jadi ada 3 kata dalam perjanjian lama untuk menerangkan kata menantikan Tuhan, di mana setiap kata memiliki perbedaan arti. Nah, jadi dunia itu menanti dengan tenang, kepercayaan penuh. Nah, kita menanti, kita diam, ya, kata saling mengerti, ya kan? Diam, kita ini fokus ke Tuhan, kita diam, fokus sampai kita bisa mendengar dari Tuhan, karena kita mau fokus. Iya, jadi maknanya adalah kepercayaan yang tenang dan kuat kepada Allah. Mari kami baca Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang roboh. Hanya dekat, ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada adalah keselamatanku. Ayat 3. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Iya, jadi kepercayaannya dalam godaan, iya, teror apapun, dalam, iya, apapun kita tidak berubah. Kita tetap menjaga hati kita pada Tuhan dengan kasih mula-mula. Tidak berpikir negatif, tidak kecewa, tidak marah, tidak tersinggung, tidak mundur, tidak menyalahkan satu sama lain, tidak saling menghakimi. Tetap fokus ke Tuhan, tetap, maka kita punya kekuatan. Dunia, siapa nama? Bukan dunia, ya. Jadi orang mungkin ada nama dunia aja. Nah, saudara, jadi ingat, kalau dunia ini artinya aku nih percaya tidak goyah sekalipun orang-orang gunung ribut, angin ribut, gelora, aku tetap setia, tetap taat, tidak goyah sekali. Hermon tetap Hermon sekali dengan Tuhan, walaupun memang tidak sempurna semua kita, ya. Yang kedua, yang kedua adalah caka, bukan cita. Caka, ya, caka artinya melekat, merindukan. Ya, Mazmur 33 ayat 20. Siapa yang membaca Mazmur 33 ayat 20? Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Di sini katakan caka itu adalah orang yang melekat, merindukan Tuhan, sehingga dia dalam merindukan Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan terus. Dia penolong kita dan perisai kita. Dia tahu bahwa kalau dia berdoa, serangan iblis pun bisa datang, tapi Tuhan menjaga dia. Tuhan adalah perisai, penolong kita. Jadi punya satu kerinduan. Makanya itu yang saat ini saya sedang diingatkan Tuhan untuk gereja Tuhan. Walaupun secara manusia hebat, itu dikatakan gereja Efesus, ya kan? Semua hebat, mereka tertib, mereka rajin, tidak kenal lelah. Wah, akan ada gaya yang mereka semangat banget sampai kibar-kibar apa semua, semangat pakai semua atribut, terus kemudian kelihatan keren banget. Gereja Efesus. Tapi kemudian Tuhan bilang, aku mencelakan karena kamu kehilangan kasih mula-mula, sehingga mereka saja rasanya mereka yang paling keren, paling hebat, dan mereka yang terus kemudian mereka kehilangan kasih mula-mula. Sekalipun ada yang Tuhan bilang menurut Tuhan baik yang ada di mereka, yaitu mereka membenci pengajaran Nikolaus seperti yang Tuhan tidak suka. Nah, sekali lagi ingat, merindukan Tuhan, caka ini adalah melekat, merindukan.
Ya, sehingga kita menantikan Tuhan sambil kita Tuhan penolong ini kalau orang sedang bermasalah ini, dan penolongku dan perisaiku ini. Kita mencari Tuhan sambil kadang-kadang orang datang pada Tuhan karena dia harus kena masalah dulu, baru dia akhirnya datang ke Tuhan dan terus bilang, Tuhan penolong, Tuhan bela aku, Tuhan. Nah, tidak masalah, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah untuk kita bisa datang menantikan Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah kafah. Ya, tapi yang kedua ini Anda bisa lihat juga di dalam Mazmur 42 ayat 3. Coba Anda buka Mazmur 42 ayat 3. Ini masih caka itu tentang Daud yang sungguh merindukan lawatan Tuhan. Mazmur 42. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Betul. Itulah yang dikatakan caka. Dia rindu sekali, tidak punya masalah pun rindu sekali datang. Rindu sekali. Iya, saya melihat kerinduan itu ada pada berapa orang. Termasuk hari ini saya lihat Ibu Miss, karena dia begitu rindu, dia nyetir mobil yang tidak pernah nekat, dia kan hanya karena duduk berdua, dan akhirnya Tuhan memperhatikannya. Iya, di badannya ada cahaya di dalam. Iya, di foto ada cahaya, iya kan? Padahal saya cuma balik taruh tangan gitu sama dia, iya kan? Ya, artinya kan mereka di zaman Tuhan sendiri, iya kan? Terus akhirnya saya pikir ya udah, terus itu saya tangan di kepala, iya kan? Tapi akhirnya saya balik lagi ke ibu ini, saya taruh tangan bro, iya kan? Saya balik taruh tangan. Tapi waktu di foto Tuhan melihat kerinduannya, iya datang nyetir. Ini, iya saya suka bilang Ibu Mes ini ibu yang disayang oleh suaminya, sehingga suaminya tanya, siapa yang nyetir, siapa? Karena tadinya Pak Alberto, tiba-tiba Alberto ini tidak menepati janjinya. Dia mestinya ikut kita. Dia tahu-tahu digoda itu yang kadang-kadang tidak punya kemantapan, tidak punya. Dia Alberto pergi takut puji Tuhan. Ibu Mes tidak mundur. Dia bilang aku tidak pernah. Tapi akhirnya dia pakai mobilnya, dia nyetir, dia traktir juga. Ya, dan dia masak juga. Dia bawa makanan, dia masak juga buat kita semua. Terus dia bilang, ini orang yang sangat merindukan Tuhan. Merindukan, dia bayar kamar, dia bayar. Saya bilang, wah kalau mau tidur rame-rame mah gak usah bayar. Kalau dia mau tidur sendiri, ya kita gak enak sama ibu Tika yang lain, ya kan? Nah, jadi saya bilang, ya tapi karena ibu sudah setia di Mount Hermon, ya udah bagaimana aja. Terus ibu ini bilang, enggak, saya tetap bayar. Saya tidak mau, saya katakan itu tanda orang merindukan. Dan dia tidak bayar yang dibilang seperti yang lain, bayar cuma 400, dia bayar 500, jadi dia 1 juta. Dan itu adalah berkat kita isi bensin, isi oleh. Udah itu kita jajan dibayar, kita dimasakin lagi, masak apa, semua masakan. Iya, bibit telur nado dia masak, dia udah beli semua bahan dia beli, terus kemudian masakin lagi, dia betek itu apa? Nah, betek sup, ya kan? Dan semua tidak perlu disuruh-suruh, tapi punya kerinduan. Jadi datang pada Tuhan berdasarkan kerinduan, bukan karena dipaksa-paksa didorong. Karena saya enggak ngomong loh, apa Ibu bisa? Ibu bisa datang bilang, boleh nggak saya pengen ikut doa? Dia datang sampai ke situ dengan rendah, Bu, saya boleh nggak ikut kalau doa semalaman atau doa pasang gitu, ya kan? Tapi saya ngomong ke ibu tuh besok sudah mau berangkat malamnya, baru saya WA. Saya bilang, Bu, besok itu udah jam 12 apa? Ya, kami doa ini, Ibu mau ikut? Oh, wow, saya mau tanya suami saya dulu, ya kan? Nah, karena mereka kan selalu berdua, jadi Tuhan itu luar biasa. Itu namanya satu kerinduan. Kalau kita
dan kurang tidur di sana. Kita kan selalu selesainya jam 12 malam, terus kemudian selesai jam 4 pagi, ya kan? Kita terus malam selesai, ya, terus jam 4 pagi selesai, terus lagi, terus pulang. Jadi Caka ini adalah orang-orang yang datang pada Tuhan tanpa tedeng alih-alih, karena dia rindu. Dia mau bayar harga, mungkin tidak karena kaya raya, tapi karena kalau kaya raya kan, gua suruh tinggal nyetir ini. Ini dia nyetir sendiri, saudara. Itu kan luar biasa. Mengeluarkan mobil, bayar bensin, bayar makanan, terus nyetir, sedangkan gak pernah nyetir ke puncak katanya. Jadi kita lihat Caka ini juga ada pada kita, tapi ada bagian yang lain yang sangat terikat dengan rumah, tapi dia tiba-tiba mau ikut juga. Dia memiliki satu kerinduan yang Caka gitu ya. Nah, kalau sekarang kita Kafa adalah menantikan dengan harapan yang besar. Maknanya juga adalah mengikat satu bersama-sama dengan memintanya. Jadi mengikat sama. Jadi ini menantikan Tuhan itu, tapi dia punya pengharapan yang besar, dia punya iman yang besar. Saya pasti ini, saya pasti. Nah, di sini dikatakan Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya rajawannya yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini namanya kuafa ya. Jadi orang yang memiliki satu yang menantikan Tuhan dengan pengharapan, aku tidak akan capek, aku tidak. Kan mereka bilang capek ya Bu, enggak tuh, ya kan? Dia kan habis itu kan datang, terus saya besok pagi-pagi pergi suntik Boston. Ya, saya sampai lupa kalau saya ini habis disuntik Boston, terus langsung pergi pelayanan kan. Iya, kok nggak rasa ya? Nggak tahu, nggak kepikir lagi. Kalau saya kepikir pasti saya bersaksi dong. Saya nih habis suntik booster ya. Tapi ternyata saya dilupakan Tuhan. Padahal saya bangun pagi karena harus siap-siap untuk pergi kan. Sedangkan kita nyampe jam berapa, saya hidupnya jam berapa, ya kan? Karena saya masih ngecek satu-satu. Sudah nyampe belum, sudah nyampe. Ada yang leda, nanti aku jam 3. Ya kan, kayak gimana sudah nyampe, dia saya ngecek mereka, itu saya belum tidur, karena saya tanya udah nyampe apa belum, ya kan? Iya. Jadi saudara percaya bahwa kita yang menantikan Tuhan ini dikatakan seperti Raja Wali, karena kita menaruh pengharapan. Kita tidak punya masalah, tapi kita punya satu yang di dalam kita, bahwa kalau aku terus melakukan ini, aku terus mencari Tuhan, aku mendapat kekuatan baru. Saya khotbah di sana, terus kemudian teman di situ kan kepala sidangnya Tuhan, terus kemudian bilang, tante capek dong, enggak tuh, nggak ada rasa capek. Habis itu saya pergi doain Pak Yosef, ya kan, saya ngantar, habis dari situ saya ngantar Ruth dulu, udah mau jam 12, ya saya ngantar Ruth, saya sampai di sini jam 12 kali lewat ya. Ya, jam 12 lewat setengah 1, apa saya pulang sendiri. Saya tidak pernah pulang sendiri dan sungguh tengah malam. Tapi saya nggak rasa capek dan saya tahu ini perbuatan yang benar dan baik. Maka saya lakukan itu, pulang sampai pagi. Maka kalau ada tahu suara saya bisa begini, itu berarti kurang. Tapi percaya Tuhan Yesus melakukan mujizat, sehingga saya tahu bahwa Bapak ini adalah anda-anda yang menantikan Tuhan dengan pengharapan bahwa aku percaya kita akan menjadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi, mendapatkan kekuatan, yaitu kita, iman kita diperbesar. Ya, saya mendengar kesaksian dari Ibu Maria, kan satu-satu sudah kan nanti, Mingga udah, Poni udah, Ibu Maria bilang begini, kan sudah cukup lama dia nggak kelihatan ya. Terus lawatan Tuhan terjadi hari Rabu itu kan, ya siapa yang mau tahu kalau Tuhan ternyata, saya udah lama nggak angkat tangan juga nggak kepengen kalau Tuhan nggak suruh kan. Tiba-tiba Tuhan mendorong saya dan seakan-akan Tuhan di depan saya, seakan-akan dia ada di situ dan dia bilang,
maju kan, maka saya bilang saya nggak berani. Tuhan, karena sudah begitu lama saya tidak melakukan, kalau Tuhan tidak memberi otoritas dimulai. Tiba-tiba maju, baru saya mau minum sudah pada teriak kan, wah terlempar dia kan, teriak mengalami lawatan sambil perut itu jepitan di kepalanya. Saya ingat, kok kalung bisa lari kemana kalungnya? Terus ini kalung siapa? Ya kan, tentunya itu kalungnya Ruth. Dan yang jepitan kepalanya hancur. Dia karena dia jatuh, wah, susah ditangkap saudara dia. Jadi mengalami lawatan Tuhan. Kemarin saat saya pergi pelayanan, pengurangan itu masih mengikuti. Sehingga hari ini saya melihat Tuhan masih. Dia hadirat yang mungkin Tuhan, yang Tuhan dia membuat kebalikan itu terjadi di sana. Tiba-tiba saya berbuat, saya rasa saya tidak bisa lagi. Padahal saya punya banyak sekali bahan. Ya, saya tidak bisa lagi. Saya cuma jelaskan tentang larangan dan setelah Anda menantikan Tuhan yang terus tidak bisa tahan lagi. Sehingga saya tantang mereka maju. Ya, ada fotonya. Okay? Mereka yang gereja mungkin tidak biasa seperti itu mengalami. Ternyata akhirnya mereka maju. Dan kemudian belum saya pegang jatuh. Ya, sampai waduh nggak bisa. Jadi dikembalikan pengurapan yang Tuhan percayakan pada saya semula. Ya, dan Tuhan begitu luar biasa. Jadi benar memang harus paksakan. Seperti doa Foni, paksakan kami Tuhan. Nanti kalau ibu doa paksa, gua nggak mau datang lagi hari Minggu. Nah, jadi kalau dipaksakan. Nah, tapi tadi saya dengar, saya senang banget doanya. Paksakan. Ya, jadi saya mau paksa Foni jangan marah. Ya tentu Tuhan pakai hamba Tuhan kan. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini Yesaya 40 ayat 31 itu yang sering kita baca bahwa memang kita kalau doa malam itu seperti itu, saudara, ya, menantikan Tuhan. Dan sehingga kita paksa, kita capek, kita paksa. Saya merasa hebat Foni karena apa? Anaknya dokter dan suruh dia sakit kepala dan suruh dia periksa, dokter suruh periksa, dia bilang tidak mau, datang itu kasih mahkamah ya. Dia anaknya dokter, besarnya dokter, anak mantunya dokter, dan suruh dia bilang dia harus periksa karena sakit ya, sakit kepala ya, yang TG-nya tinggi dan sakit ini sakit selalu. Dan dia bilang saya percaya, saya datang di doa semalaman. Padahal saat itu dia sedang sakit banget. Doa semalaman saya pasti sembuh dan Tuhan yang bukan dia sampai sekarang tidak operasi. Ya kan? Dan dia disembuhkan. Jadi banyak mujizat yang kafah itu pada Foni. Ya, terus dia punya anak juga punya kesaksian. Banyak anak dan punya gerita. Ya, yang rasanya nggak mungkin secepat itu. Nggak mungkin orang di berapa tahun. Anak saya aja untuk perpanjang green card-nya sampai sekarang belum keluar, udah hampir masih. Ya, padahal perpanjang aja. Nah, jadi kita lihat ya di sana mudah-mudahan gampang, tapi karena ada mama yang berdoa dengan doa kafar itu luar biasa, ya luar biasa. Nah, jadi kita lihat di sini kita tidak akan merasa lelah. Mereka berlari, tidak mencari lesu. Mereka berjalan dan tidak mencari lelah. Itulah orang-orang modern yang doa semalaman dan doa puasa. Nggak lelah. Ada orang bilang, capek nih gua. Ternyata nggak lelah. Ya, pagi-pagi saya tidur, nanti pagi kan saya bukan orang yang cepat tidur. Kalau Ruth mah enak cepat dia tidur, ya kan. Jadi dia mau datang pagi pun dia sudah tidur. Kalau saya kan belum. Ya, jadi saudara. Tapi tidak rasa lelah tuh, ya, tidak rasa lelah sehingga tidak ada keluaran capek mengantuk. Jadi kadang-kadang saya bilang, orang kok selalu bilang lelah, kok kita lelahnya di mana ya? Jadi kadang-kadang saya bingung, ya, tapi saya nggak mau saudara dapat lelah itu. Itu lelah artinya kasih mula-mula aku udah habis. Kalau aku tidak punya
menjaga kerukunan, keintiman dengan Tuhan, aku pasti akan berundang gelap. Maka saya bilang, jangan Tuhan, biar dengan semangat ini aku tetap akan ada di hadirat. Saya terima kasih ada dengan teman-teman Anda, teman-teman saya juga yang rasanya Anda setia, terutama anak saya di kantor. Ya, luar biasa. Ya, kalau saya rasanya udah mulai besar, bilang kantor, jangan datang deh. Ya, tapi saya muji lagi, saya harus tanya Tuhan. Nanti saya kedatangan Tuhan, saya hilang dikasih Tuhan. Kantor, lu di mana? Udah di rumah, Mah. Wah, gitu. Kalau gitu ya udah terusin. Jadi untung ada dia. Iya, jadi ya kita harus saling ya rasa bahwa kita nih saling memerlukan dan saling menegur dan menguatkan. Ya, menasihati. Kalau ada yang nggak benar kan seperti saya. Kadang-kadang saya juga merasa orang sudah bosan sama saya. Nggak usah di Facebook ya. Ya, udah nggak usah. Tapi tahu-taunya kantor. Ya, nggak mau pulang. Aduh Tuhan, saya berdoa lagi deh kalau berarti saya harus setia. Orang kantor aja setia. Ya, kantor selalu kepala. Jadi puji Tuhan, semua kita ada kelebihan. Semua kita ada kelemahan juga. Tidak ada yang sempurna, termasuk saya, tak sempurna. Ya, tapi puji Tuhan, Allah yang sempurna menyempurnakan kelemahan kita, keterbatasan kita. Sehingga hari ini saat saya berpikir hanya mau kasih libur, maka sebenarnya mau saya kasih libur karena ada banyak alasan. Alasan cuma aja sudah bersatu doa, karena semua sudah datang kan. Ya kan, gak usah lagi karena ibadah sore ini kan kebanyakan Facebook. Kalau sejak kan sudah ketemu kan. Nah, sudah ketemu semua, siapa yang mau di Facebook ya kan? Ya, jadi kita jalan-jalan saja, kan ulang tahun harus makan, ya kan? Nah, saya banyak kelemahan saudara, tapi saat saya melihat yang lain aja setia, tiba-tiba Foni mau datang, kenapa sih itu kesedai? Baru mau, kita kan harus punya cerdik tapi tulus ya. Kita cerdik pakai dia kesedai ya. Ibu Miska mau datang, Bu, setengah jam aku datang ya. Ya walaupun setengah jam lebih baru nongol saudara ya. Jadi saya bilang, ya Tuhan, kita bikin saja di sini. Ternyata semua yang kita rasa tidak mampu, mungkin itu waktu Tuhan untuk kita. Sebab di waktu aku lemah, aku kuat. Di waktu kita udah mau menyerah, ternyata disitulah waktu Tuhan bagi kita. Sewaktu kita mau menyerah, orang sudah bosan sama saya. Ternyata Tuhan datang dan menghibur kita, ya kan? Nah, sebab itu saya bersyukur ada Maria yang bersaksi pada saya. Ya, ini Maria nih. Ya, karena Maria banyak. Nah, ini ada Maria dan kemudian Maria bilang, saya sebenarnya sudah ini, tapi kali ini saya baru pulang dari puncak. Saya tuh tiba-tiba mau kepengen ikut, enggak diundang sama Ruth loh katanya. Bukan karena biasanya harus dipaksa Ruth, jadi datang itu karena terpaksa. Tapi kali ini saya pulang dari puncak, saya balik lagi. Iya, dia pulang dulu dari puncak, dari rumah temannya dari gereja puncak, terus dia balik lagi hanya untuk mau ikut balik lagi dengan kita. Iya kan? Kita ternyata dia mengalami jamahan Tuhan, iya kan? Dia dilawat Tuhan, jatuh rebah dan dia mengalami kasih mula-mula kembali sehingga yang ada makan. Iya, yang namanya asinan yang enak tadi adalah buatan Ibu Maria dengan kasih mula-mula. Nah, jadi kita lihat ya bahwa ternyata kadang kita rasa kita ini
ya sudahlah, ya udah mau lepas aja, udah ya ngapain begini sih. Tapi ternyata tiba-tiba Tuhan datang dan melawan kita, ya kan? Itu di saat kita sudah berserah, sudah rasanya gini, ternyata Tuhan datang dan menjamah kita di masa penantian 10 hari ini, dan Tuhan melawan kita. Puji Tuhan, Dia kembalikan kasih mula-mula, Dia kembalikan pengurapan, dan Dia kembalikan orang-orang yang mencintai Tuhan dengan serius sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Ingat 3 hal. 1, apa nama cewek Arab? Dumia. Yang kedua apa? Caka. Ingat anak saya Cika, yang laki pasti Caka, ya kan? Yang ketiga adalah Kafa, ya, Kuafa, ya. Jadi kita lihat di sini, kita ada di bagian ini yang artinya menantikan Tuhan. Mari kita percaya bahwa ketiga ya, kesimpulan dari ketiga ayat ini, menantikan Tuhan dengan tenang, dengan rasa percaya yang kuat dan tenang, merindukan kehadirannya dengan sungguh-sungguh, mengharapkan Tuhan karena Tuhan tahu, dan kita juga tahu bahwa Tuhan hadir. Saat kita serius menantikan itu, karena saya berani mengurapi Anda itu, karena tiba-tiba saya rasa dan saya tahu Tuhan ada di depan sini, dan Dia bilang urapi mereka, sehingga di puncak itu terjadi lawatan itu. Ya, karena kan semua udah tahu berapa tahun saya nggak mau letakkan tangan, dan Tuhan mengembalikan itu, dan orang mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Mereka terlempar, mereka mengalami terputar-putar, yang paling susah ditangkap perut ini, dia sampai yang di kepala itu pecah. Ya, untung kepalanya nggak sakit, ya. Ya, jadi saya melihat bahwa Tuhan mengembalikan, dan saya pelayanan di gereja satu itu terjadi lagi seperti itu, ya. Dan tadi Anda mengalami lagi, ya kan? Dan saya melihat ciri khas Poni yang dijamah Tuhan, karena dia punya kasih mula-mula itu, dan selalu doanya Tuhan berikan kasih mula-mula, ya kan? Dan kalau COVID ini membuat nggak mau datang, ya, dan malas datang, ngurus cucu saja, dan kemudian ada kehausan, ya kan? Nah, saudara, jadi kita sungguh mengharapkan Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan hadir, dan saya tahu Tuhan hadir. Bagaimana Lenda yang sangat malu, tiba-tiba Lenda bisa menari duluan, dia kan biasanya menari duluan, Ruth atau Foni atau Linda, 3 orang ini, ya, atau Magda kadang-kadang terlambat juga menarinya, ya. Tapi yang suka menari mengalami kekuatan Tuhan ini bukan dia Lenda, tapi hari ini karunia menari dalam roh, dia mengalir dalam roh turun atas Lenda. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, dan Tuhan akan pakai Lenda. Nah, mengharapkan lalu mengalami satu kesatuan yang lahir dari hati kita ini, dan hati Tuhan menjadi erat terjalin, menjadi satu dengan Tuhan, sehingga kita rasanya, ya, kita mau pergi 2 malam langsung, terserah Ibu, kata Lena, terserah tengah malam. Oke, ya, sekarang dia punya satu yang indah seperti itu, ya. Jadi langsung oke, tapi satu yang tidak indah, yaitu kalau tidak ada roh, aku nggak indah. Nah, itu bahaya. Itu bahaya, keterikatan yang lain masuk ke dia. Dia harus mengalami kelepasan, ya kan? Nah, haleluya, kita yang menantikan Tuhan, kita mendapatkan warisan dari Tuhan. Tadi kan, ya, mendapatkan warisan. Tadi yang pilih warisan adalah Maria. Ya, warisan itu yang dikatakan Yares, menantikan Tuhan mendapatkan warisan. Terus kita mengalami kesegaran, ya kan? Setelah itu
kesegaran dan dibaharui bagaikan Raja Wali. Kita mengalami kembali dibaharui dan menjadi berdaya guna seperti dikatakan dalam Markus 1 ayat 35. Kita Markus 1 ayat 35, Tuhan bisa memakai kita luar biasa. Ya, kita mengakhirinya saudara ya. Markus 1 ayat 35. Mari kita lihat ayat ini. Kita menantikan Tuhan, akhirnya kita mengalami kesegaran, kita mengalami kekuatan, dan kita senang mencari Tuhan walaupun sendiri. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi saudara, bukit doa tempat yang sunyi, kita pergi dan kadang-kadang kita sampai pagi berdoa di sana. Iya, kita tetap tidak berasa bosan karena kita mengalami ketika hari menantikan Tuhan dengan dunia, dengan cakar dan kuafa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Warisan dari Tuhan adalah Roh Kudus yang Dia curahkan bagi kita. Itu adalah warisan yang Dia berikan kepada kita, dan itu akan tetap ada di dalam kita yang suka mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.